Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya di channel 3 Kantata. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menilaikan buku pelajaran sebagai publikasi ilmiah di penilaian angka kredit ya. Jadi Bapak Ibu guru yang ingin naik pangkat ya, di sini akan saya jelaskan kerangka penulisan, kemudian angka kredit dan juga bukti fisik yang harus disertakan jika Bapak Ibu ingin menuliskan hasil karyanya yang berupa buku pelajaran. Ya, semoga video ini dapat membantu Bapak Ibu semua dalam menilaikan hasil karyanya. Silahkan disimak ya Bapak Ibu. Publikasi buku pelajaran ya, kita awali dari definisi dulu. Buku pelajaran adalah buku berisi pengetahuan untuk bidang ilmu atau mata pelajaran tertentu dan ditujukan bagi siswa pada jenjang pendidikan tertentu ya. Jadi buku teks di sini adalah buku yang digunakan dalam belajar siswa ya. Itu yang penting. Kemudian dalam buku itu harus merupakan buku pengetahuan bidang ilmu atau juga mata pelajaran tertentu ya. Tentunya dalam penulisan ini disesuaikan dengan jenjang pendidikan yang Bapak Ibu ampuh nggih ya. Selanjutnya, buku itu umumnya ditulis oleh guru atau sekelompok guru, dimaksudkan untuk membantu siswa dalam memahami mata pelajaran tertentu atau sebagai bahan pegangan mengajar guru, baik pegangan utama maupun pelengkap ya. Jadi buku pelajaran di sini boleh dituliskan oleh satu orang guru atau kelompok guru ya. Tentunya ada konsekuensinya ya Bapak Ibu guru kalau misalnya Bapak Ibu guru menuliskan dalam suatu kelompok, karena penilaiannya akan dibagi menjadi beberapa nilai terhadap guru yang menulis tersebut. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin menuliskan sendiri itu mungkin lebih baik karena nilainya lebih maksimal ya. Paling tidak ya 2 saja. Jadi bisa dibagi agak banyak nilainya gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi buku pelajaran yang ditulis di sini bisa dijadikan bahan pegangan untuk mengajar guru, baik itu pegangan utama atau pelengkap. Maksudnya buku ini bisa dijadikan satu-satunya pegangan dalam pembelajaran, bisa juga hanya sebagai pelengkap ya Bapak Ibu. Jadi mungkin Bapak Ibu guru sudah memiliki buku pegangan dari penerbit yang sudah terkenal, kemudian Bapak Ibu guru menjadikan buku pelajaran yang Bapak Ibu guru tulis menjadi pelengkapnya ya tuh. Selanjutnya, kerangka isi ya. Jadi bagaimana cara menuliskan buku pelajaran? Untuk dinilaikan, mari kita simak kerangkanya ya. Yang pertama pengantar ya Bapak Ibu. Di sini ada bagian pendahuluan, daftar isi dan tujuan buku pelajaran ya. Jadi bagian pendahuluan itu biasanya berisi tentang kata pengantar atau mungkin latar belakang mengapa buku itu ditulis, perlunya buku itu ditulis. Kemudian apa keuntungan buku itu ditulis dan seterusnya. Kemudian ada daftar isi. Tentunya daftar isi ini segala hal yang dituliskan dalam buku teks atau buku pelajaran tersebut. Kemudian ada tujuan buku pelajaran. Tujuan dituliskannya buku pelajaran itu apa? Bisa dituliskan di dalam bagian pengantar. Kemudian bagian berikutnya, bagian isi ya, tentunya ini bagian dari inti sebuah buku pelajaran yang terdiri dari judul bab atau topik isi bahasan. Jadi kita tuliskan babnya atau judul babnya. Kemudian ada penjelasan tujuan bab ya. Tujuan dari bab itu apa dalam pembahasan materi tersebut. Kemudian ada uraian isi pelajaran ya. Jadi di sini berisi materi-materi yang akan kita jelaskan di dalam kelas.
Kemudian ada lagi penjelasan teori. Ya, ini berarti hal-hal yang menyangkut atau mendukung tentang pelajaran tersebut. Kemudian sajian contoh, ya. Jadi dari materi yang diberikan itu kita berikan contoh-contoh nyata. Ya. Selanjutnya ada soal latihan. Ya. Jadi setiap bab atau topik akan kita akhiri dengan soal latihan. Ya, jadi ingat ya Bapak Ibu, di sini bukan berarti penulisannya hanya satu. Disesuaikan dengan jumlah bab yang Bapak Ibu ingin ajarkan, atau kita lihat dari silabus atau juga dari RPP Bapak Ibu guru. Jadi di sana ada berapa bab yang ingin kita sampaikan. Ya. Selanjutnya ada bagian penunjang. Ya, bagian penunjang itu berisi apa saja? Daftar kepustakaan atau sering diistilahkan dengan daftar pustaka. Ya, isinya adalah referensi atau acuan yang kita gunakan di dalam penulisan buku pelajaran tersebut. Jadi ada kalanya kan kita mengambil dari buku-buku lain yang sudah tersedia. Nah, maka dari itu apa yang kita kutip dari buku itu bisa kita jadikan sumber, ataupun buku-buku itu bisa kita tuliskan di sini agar kita tidak katakan sebagai plagiat ya Bapak Ibu, karena kita tidak boleh mengembangkan sikap plagiat. Jadi kalau kita menuliskan pendapat atau buku orang lain, maka harus dituliskan dalam daftar pustaka. Ya, sebagai bukti bahwasanya itu adalah hasil karya orang lain dalam hal-hal yang kita kutip. Ya, kemudian diakhiri dengan data diri penulis. Ya, di sini berarti biodata kita sebagai penulis ya. Nah, Bapak Ibu guru jangan sampai lupa di sini harus dituliskan secara lengkap. Ya. Kemudian bukti fisik dan angka kreditnya. Jadi bukti fisik apa saja yang kita lampirkan agar buku pelajaran yang kita tulis itu bisa dinilaikan. Ya, mari kita lihat. Bukti fisik yang harus disertakan dalam pengajuan angka kredit adalah berupa buku asli atau fotokopi yang secara jelas menunjukkan nama penulis atau nama penulis-penulis buku tersebut. Jadi di sini kalau misalnya Bapak Ibu punya buku aslinya bisa dilampirkan buku aslinya. Tetapi kalau buku aslinya hanya untuk dokumen karena punya satu, maka bisa difotokopi asalkan nama-nama penulisnya harus jelas. Ya. Kemudian buku tersebut harus pula secara jelas menunjukkan nama-nama penerbit tahun diterbitkan serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan seperti persetujuan dari BSNP, nomor ISBN dan lain-lain. Jadi di sini sebagai penunjang atau bukti keabsahan ya Bapak Ibu, kesahan buku yang kita tulis itu bisa menunjukkan nama penerbitnya, tahun diterbitkannya, kemudian keterangan yang biasanya diberikan dari penerbit. Ya. Bila buku tersebut berupa fotokopi, maka memerlukan pernyataan keaslian dari kepala sekolah atau madrasah yang disertai tanda tangan kepala sekolah atau madrasah dan cap sekolah atau madrasah bersangkutan. Ya. Jadi di sini jika Bapak Ibu itu melampirkan buku aslinya, tentunya tidak perlu ada pernyataan keaslian. Tetapi kalau kalau Bapak Ibu guru itu memberikan atau melampirkan bukti fisik berupa fotokopi, maka harus ada surat pernyataan keaslian bahwasanya buku itu benar-benar Bapak atau Ibu guru yang nulis dengan diketahui oleh kepala sekolah atau kepala madrasah, tentunya dengan cap yang resmi di sekolah itu ya. Jadi di sini harus disertai surat keterangannya ya. Untuk surat pernyataan keaslian itu nanti insya Allah bisa saya posting di video saya yang lain, karena kebetulan saya pernah menilaikan buku kemudian saya berikan surat pernyataan keasliannya gitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya, berapa besaran angka kredit buku pelajaran?
Ya, ini penting sekali ya Bapak Ibu agar kita bisa mengukur bahwasanya apakah tahun ini kita bisa naik pangkat atau tidak, atau berapa kekurangan angka kredit kita dalam publikasi ilmiah, sehingga kita bisa mempertimbangkan berapa yang harus kita tulis dalam setahun atau 2 tahun dalam membuat buku pelajaran ya. Ini adalah angka kredit dari buku pelajaran ya. Jadi jika buku pelajaran yang lolos penilaian oleh BSNP, maka nilai atau angka kreditnya 6. Kemudian yang kedua, buku pelajaran yang dicetak oleh penerbit dan ber-ISBN nilainya 3. Sementara kalau buku pelajaran yang dicetak oleh penerbit tetapi belum ber-ISBN, berarti nilainya 1. Itu ya Bapak Ibu guru, angka kredit dari buku pelajaran. Semoga video ini dapat membantu Bapak Ibu guru dalam menentukan jumlah ataupun penilaian dalam buku pelajaran ya. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.